Siapa yang sudah diberkati last Sunday, saya tahu kalian datang lagi kita. Mari siapkan hati kita, mari kita berdoa sama-sama. Bapak mau bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami, boleh mendengarkan pelajaran mengenai keluarga. Izinkan Tuhan untuk berikan hati kami hati yang soft, yang sehingga apa yang firman-Mu katakan ini akan masuk mendalam dan akan berbuah lebat. Dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bang Jo, lanjutkan untuk sesi yang kedua. Thank you. Shalom. Sedap. Saya harus mengaku pada saudara bahwa saya sangat kekenyangan. Itu penting sekali. Wow. Untung saya ada di pihak yang berbicara. Kalau saya ada di pihak yang mendengar, saya sudah ketiduran. Karena tadi saya dijamu dengan luar biasa sekali sebelum datang kemari. Diajak makan dan mereka pesan sambil marah. Jadi kita kemudian harus Oke, jadi sesi ini saya berharap apa yang saya sampaikan dengan terburu-buru hari Minggu, kalau misalnya sebentar kita ada waktu untuk tanya jawab dan kita bisa lanjutin. Terus kemudian yang ini saya berharap juga tidak akan terlalu panjang saya menyampaikannya, tapi saya berharap kita semuanya bisa mendapat clear picture. Nah, saya bahas dulu apa yang kita bahas kemarin, bahwa serangan dari dalam itu sangat berbahaya dibanding serangan dari luar. Makanya kita sebagai orang percaya harus terus membangun awareness ini, bahwa serangan dari dalam itu sebenarnya jauh lebih berbahaya. Kalau iblis dapat kalahkan kita dari dalam, maka dia dengan mudah sekali masukkan sesuatu yang dari luar. Ingat, perceraian tidak pernah terjadi karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga hanyalah merupakan, saya sebut saja sebagai pelengkap penderita di situ. Tapi sebenarnya kita sudah kronis, sudah ada yang gugur di dalam, komunikasi sudah tidak lancar, hati sudah pahit, kemudian sudah mulai keluar kata-kata yang nggak nyaman pada pasangan kita, penghargaan sudah mulai berkurang, kemudian sampai kepada masalah ini. Kita kemudian mengalami krisis, covenant dan komitmen dengan pasangan kita, baru kemudian pihak ketiga muncul. Itu pihak ketiga cuma datang dan memberi pengaruh kalau di dalam kita memang sudah keropos. Jadi ibu gini, kalau ada pihak yang lain, pihak ketiga yang tidak usah marah pada pihak itu. Capek kita marah, sebab itu bukan masalah utama. Masalah utama kita sudah kalah dari dalam. Nah, makanya kita harus sebagai orang percaya harus berpikir inside out, jangan outside in terus. Sama juga dalam pernikahan kita harus berpikir inside out, bukan outside in. Dalam pernikahan kita harus selalu menyalakan apa yang penting dari dalam. Nah, saya berharap saudara masih ingat bahwa tujuan keluarga yang saya berikan pada saudara itu cuma 3 yang penting saja. Tapi kalau saudara mau perhatikan sangat penting, yang paling penting, baru kemudian kita akan lihat, itu adalah gini. Tujuan keluarga sebenarnya, salah satu tujuan keluarga dalam menyatakan sifat Allah itu adalah ini. Supaya keluarga bisa menyatakan apa yang disebut dengan gaya hidup perjanjian. Bilang dulu, gaya hidup perjanjian. Itu kita sebut sebagai covenant lifestyle. Covenantal lifestyle ini penting sekali, sebab kalau saya bilang covenantal lifestyle itu kita sebut dengan perjanjian, covenant. Nah, ini bahasa Indonesia lagi punya masalah menerjemahkan covenant. Ya, kalau kata covenant di terjemahan yang lama dulu masih menggunakan kata ini, ikatan perjanjian, masih ada kata ikatan di depannya. Tapi yang belakangan udah jadi apa? Perjanjian saja. Tapi memang lebih cocok diterjemahkan perjanjian sih. Makanya kita suka salah ngerti. Kita pikir perjanjian itu sama dengan janji. Betul ya? Enggak sama. Perjanjian dengan janji itu 2 hal yang beda. Perjanjian diterjemahkan dari kata covenant, which is bahasa Ibrani adalah berit. Itu diterjemahkan dari kata itu, covenant. Tapi kemudian kalau janji itu ya bagian dari covenant, ya. Makanya saya suka aneh, ada orang mau klaim janji tidak punya perjanjian. Ada gereja akhir zaman kan, claim it itu.
Kita tidak bisa klaim janji kalau nggak ada perjanjian kan? So perjanjian itu adalah sebenarnya mengapa pentingnya itu karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Perjanjian itu penting buat kita disebabkan karena lewat perjanjian itulah Tuhan bekerja dengan manusia. Mengapa harus ada perjanjian? Karena begini, Tuhan nggak bisa langsung kerja sama manusia. Karena manusia pasti bakal salah mengerti Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan perjanjian, di mana dalam perjanjian itu Tuhan sendiri mengikat dirinya dengan manusia, supaya manusia dapat mengerti pribadi Tuhan yang tidak dapat dimengerti. Mengenal jalan Tuhan yang tidak dapat dikenal. Makanya setiap kali Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dunia ini, Tuhan harus ikat perjanjian dulu dengan manusia. Baru lewat perjanjian itu dia bekerja dengan manusia. Dengan kata lain begini, kalau orang mau mengenal Tuhan, orang harus masuk dalam perjanjian. Benar kan? Tanpa perjanjian tidak mungkin mengenal Tuhan. Tidak mungkin. Karena Tuhan kita nggak bisa dikenal loh. Sudah mau coba-coba kenali Tuhan dengan otak kita cuma sebesar bapau itu. Nggak bisa. Kita akan gagal mengenali Tuhan karena Tuhan tak terselami. Itu unfathomable. You just cannot comprehend God. He is so big. Too big to be understood. Susah banget karena dia memang begitu besar. Nah karena dia begitu besar, satu-satunya cara supaya dia dapat dimengerti oleh manusia, apa yang dia buat? Dia mengadakan covenant dengan manusia. Buku yang saudara pegang, yang sekarang sudah bukan buku. Kita bilang dulu Alkitab. Dulu Alkitab, sekarang Alkitab. Ya, ini Alkitab ya. Ya. Itu sebenarnya adalah apa? Buku perjanjian kan? Alkitab saudara itu buku perjanjian kan? Dia terdiri dari perjanjian lama dan apa? Perjanjian baru, betul ya? Setuju itu kalau saya bilang begitu? Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru ini memuat semua karya Allah kepada manusia, cara kerja Allah dengan manusia, dan bagaimana manusia harus berespon pada cara kerja Allah itu. Jadi sebenarnya Alkitab itu berisi, kalau saya pakai bahasa ini, kontrak hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau saya buat perusahaan, saya, Pak Billy dengan Ibu, namanya Ibu aja. Ibu Cecilia. Ibu Cecilia, oke. Jonathan, Billy, and Cecilia membuat sebuah perusahaan namanya PT Maju Mundur. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah, nggak apa-apa lah, masih ada maju 1. Taruhlah itu nama PT-nya. PT Maju Mundur kita buat. Terus kemudian waktu kita mau buat PT itu, kita harus pergi ke notaris kan. Kita buat yang namanya MOU. Memory of Understanding. Ya. Memory of Understanding kita buat, ditandatangani kesepakatannya. Jonathan 30 sekian persen, Pak Billy 30 sekian persen, Ibu 30 sekian persen, jadilah 100%. Kita bertiga kemudian tanda tangan, selesai, dimateraikan, selesai. Kemudian kita jalankan perusahaan itu. Setelah jalan perusahaannya, tiba waktu dividen dibagi, ada keuntungan-keuntungan dibagi. Tiba-tiba Pak Somi datang, boleh minta dividen? Kita bilang, halo, maksudnya Bapak siapa? Saya mau minta dividen. Saya kerja di perusahaan ini. Bapak kerja di perusahaan ini, tapi Bapak tidak dapat dividen karena Bapak bukan pemilik perusahaan ini. Perusahaan ini secara sah ada covenantnya. Covenantalnya adalah Jonathan, Pak Billy, dan Ibu Cecilia yang ada di dalamnya. Pak Somi? Enggak. Pak Somi dapat dividen? Enggak termasuk. Nah, sama. Kalau kita tidak punya perjanjian dengan Tuhan, kita tidak bakal mengerti Alkitab. Makanya begini, ada banyak orang percaya, baca Alkitab kagak ngerti-ngerti. Sebenarnya yang perlu ditanya bukan dia ngerti apa tidak. Dia tidak perlu masuk sekolah teologi itu. Masuk sekolah teologi itu tetap tidak mengerti. Masuk sekolah teologi cuma nggak mengerti aja. Karena hak untuk mengerti isi dari kitab suci, kitab perjanjian itu adalah punya perjanjian dengan Tuhan dulu. Makanya dengan Tuhan kita punya yang namanya covenantal relationship. Dengan Tuhan kita punya apa? Hubungan covenant. Jadi dengan Tuhan kita bukan cuma punya hubungan cinta, enggak. Dengan Tuhan kita punya hubungan covenantal. Ada covenant. Di mana dalam covenant itu? Definisi covenant dulu. Definisi covenant. Oke. Nanti aja sudah dengar lagi kasetnya. Saya udah ulang 2-3 kali lah. Covenant adalah
kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab mereka masing-masing demi tercapainya perjanjian itu. Ulang. Perjanjian adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Satu kali lagi, covenant adalah perjanjian di antara kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab mereka masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Berarti dengan jelas covenant itu ada bahagian Tuhan, ada bahagian kita. Ada bahagian Tuhan yang Dia kerjakan, ada bahagian yang kita kerjakan. Jadi bagian kita di perjanjian, kerjakan bagian kita, biar Tuhan kerjakan bahagiannya. Saudara tidak usah main-main Tuhan untuk kerjakan bagian Tuhan, tidak perlu. Tuhan tidak minta saudara kerjakan bahagiannya. Saudara tidak bisa anyway. Jadi biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Bagian kita adalah kerjakan tanggung jawab kita. Itu artinya apa? Perjanjian. Nah sekarang begini. Believe it or not. Setelah perjanjian baru, kita kemudian mengerti sebuah kebenaran mengenai pernikahan. Bahwa perjanjian terdekat pada manusia adalah perjanjian pernikahan. Karena cuma pernikahan saja yang Alkitab katakan punya basis of covenant. Hanya Alkitab saja yang ajarkan bahwa pernikahan itu adalah perjanjian, covenant. Dia bukan cuma sekedar kita suka cinta ya kita. Oke. Yuk kita tinggal sama-sama yuk. Yuk kita tidur sama-sama yuk. Yuk bikin rumah-rumah yuk. Punya anak yuk. Dan seterusnya. No, that is not. Alkitab bilang. Pernikahan itu adalah covenant. Yang terdekat dengan manusia. Kalau saudara pikir baik-baik. Mengapa iblis punya tujuan menyerang covenant terbanyak? Oke lah, Amerika Utara saudara pasti tidak perlu panik dong. Di sekitar kita udah begitu kok. Ya toh. Jadi yang lucu, waktu saya menghadiri sebuah conference di mana pembicaranya salah seorang dari George Barna Institute yang membuat itu tuh statistik. Dia berkata di Amerika Utara, dia berkata begini, bahwa orang Kristen sama orang dunia itu sama saja. Tingkat perceraiannya malah lebih tinggi orang Kristen. Terus dia senyum. Ya lebih tinggi perceraiannya orang Kristen karena begini. Orang di dunia sudah tidak menikah, jadi tidak perlu cerai kan? Maka sudah tidak menikah, nggak perlu cerai kan? They just move in and move out. Move in, move out. Move in, move out. Kan gitu. Mereka tidak perlu lagi karena memang mereka tidak pernah menikah. Tidak pernah ada covenant. Nah dunia sekarang sedang dimasuki dengan pemahaman kayak begitu. Tujuannya cuma satu. Supaya anak cucu kita tidak pernah mengenal covenant. Kalau suami istri hidup dalam covenant, hal pertama yang anak-anak kita pelajari adalah hubungan itu sakral. Hubungan itu bukan cuma hubungan karena kita mau punya anak, karena kita mau hidup bahagia, enggak. Hubungan sepernikahan itu ada sebenarnya pertama untuk Allah, bukan untuk kita. Halo? Sebab Tuhan punya tujuan pada pernikahan saudara. Tuhan punya tujuan pada pernikahan saudara. Jadi ini pernikahan bukan cuma gini, kita udah umur 70 tahun, kita kan sudah punya cucu, kita udah selesai. Kalau saudara masih hidup sebagai suami istri, Tuhan tetap punya tujuan buat saudara di muka bumi ini. Halo? Yes. Makanya kita perlu tetap berupaya untuk mengerti prinsip covenant ini. Nah ayat yang sudah biasa kita baca adalah apa coba? Kitab Maleakhi pasalnya yang ke-2, ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-15. Coba kita baca dulu dua ayat tersebut. Ayat ini tentu ayat yang sudah ketahui. Saya baru menambah saja ending dari apa yang saya bahas kemarin sebelum saya masuk ke yang ini. Bolehkah? Maleakhi pasal yang kedua. Itu satu-satunya nabi yang turunan Itali. Itu kalau dibaca Malachi sebenarnya itu. Malakai. Boleh? Ayat 14 dan 15. Bolehkah?
Kita selalu pikir Maleakhi isinya cuma tentang perpuluhan. Enggak, ada tentang keluarga di dalam. Oke, coba kita baca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Jadi Tuhan keberatan kepada para pria Israel, Tuhan keberatan kepada para imam, sambil Tuhan berkata gini, kok kamu berlaku curang? Mereka bilang, apanya yang curang? Oleh karena apa? Baru Tuhan berkata, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan apa? Istri apa? Masa mudamu. Bukan istri mudamu ya, jangan salah itu. Istri masa mudamu, bukan istri mudamu, tolong salah. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah apa? Teman sekutumu. Dan istri, itu kata dipakai, seperjanjianmu. Di situ muncul kata covenant dengan saat itu. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap apa? Istri dari masa mudanya. Jelas. Setuju? Oke, ayatnya yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Kata berkhianat itu sama dengan kata perceraian, sama dengan kata perzinahan. Itu sama katanya dalam bahasa aslinya. Sama dengan kata perzinahan. Sebab kata berkhianat itu artinya adalah breaking covenant. Kapan-kapan cek bahasa aslinya berzina, itu artinya adalah breaking covenant. Artinya itu arti perzinahan adalah memutuskan perjanjian. Oke. Nah, kita sudah lihat sekarang bahwa keluarga Kristen itu harusnya adalah keluarga yang tertanam kuat dalam perjanjian. Makanya begini, Bapak dan Ibu, perkuat perjanjian kita. Sebab waktu kita menikah, kita bukan cuma menikah seorang dengan yang lain. Kita menikah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya sebut sebagai kita sedang menikah dengan tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan dalam pernikahan saudara. Setuju ya? Nah, itu yang perlu diperkuat. Sekarang perceraian semakin banyak. Apa yang terjadi? Generasi muda di bawah kita kemudian punya alternatif yang lain sekarang. Bahwa sebenarnya menikah tidak perlu lagi covenant itu. Apa itu covenant? Pernah konseling pada generasi muda saat ini? Mereka berkata ini, oh saya nggak mau terikat. Benar kan? Anak muda sekarang kan itu kan? Saya nggak mau terikat. Oh ya udah kita pisah aja. Kalau memang nggak cocok ya pisah aja. Seks oke lah seks. Tapi kalau nggak ya enggak lah. It's okay. Kita tidak perlu terikat dan saling mengikat. Itu ide yang coba disodorkan oleh generasi ini. Believe it or not, ide itu telah menjalar kepada semua orang. Kan saudara mesti tahu, gereja itu adalah apa? Umat perjanjian. Kita kumpul karena kita terikat janji kan? Makanya prinsip keluarga itu terbawa kepada prinsip jemaat. Kita ini adalah orang yang terikat janji. Makanya kita disebut sebagai jemaat perjanjian baru. Kita ada karena kita terikat janji dalam konsep, dalam visi perjanjian baru. Visi perjanjian baru adalah gereja yang berkemenangan. Karena semua anggotanya komitmen untuk mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini. Kan begitu. Nah, kita mesti tahu prinsip itu. Tapi perlahan-lahan kita dipukul kan. Kalau keluarga udah dipukul, selesai. Kita kemudian menjadi orang yang low commitment. Ya, dari testing karakter. Sudah boleh baca ini sekali lagi dalam buku Father's Connection, tulisan dari Josh McDowell, ditulis dengan jelas di situ bahwa kenapa anak-anak kehilangan daya juang. Ya, karena mereka tidak komit pada purpose hidup mereka. Mereka tidak komit pada cita-cita mereka. Mereka tidak komit pada tujuan hidup mereka. Mereka gampang dikalahkan. Tantangan sedikit mereka menyerah. Ternyata di Amerika Utara ini drop out lebih banyak daripada yang berhasil. Dan terbanyak mereka yang drop out berasal dari keluarga yang broken home. Aneh banget. Kalau saya pelajari orang-orang yang justru hebat adalah orang yang latar belakangnya idiot-idiot semua kan. Pernah tahu cerita Thomas Alva Edison kan? Saya tidak perlu ulang pada saudara kan. Saya cukup pergi ke New Jersey, pergi ke dia punya
Museum di sana, masuk ke dalam kemudian lihat bagaimana dia waktu kecil diusir pulang karena dia dianggap apa? Idiot. Dia dianggap anak yang harusnya sekolah di sekolah luar biasa. Tapi ibunya memutuskan. Dia berkata pada Thomas, mulai hari ini ibu yang ngajar kamu. Dan apa ibunya buang? Ibu ajari firman Tuhan buat dia. Jadilah seorang Thomas Alva Edison. Bukan cuma pintar, tapi pantang menyerah. Sudah tahu kan bagaimana waktu dia ingin menemukan lampu pijar? Berapa kali gagal? Lebih dari 1000 kali gagal. Dia tetap mencoba. Mengapa? Fighting spirit dia punya. Tolong anak-anak kita. Supaya anak kita nggak dikalahkan oleh roman picisan masa kini. Dikalahkan oleh cuman gara-gara fluktuasi keuangan. Tolong anak-anak kita. Bahwa mereka dapat menang hadapi itu semuanya. Karena orang tuanya adalah orang tua yang covenant. Kalau kita adalah orang-orang yang mengerti covenant. Beda cara kita hidup. Karena kita tahu bagian kita kan. Nah, saya tidak akan bahas covenant. Saya akan bahas dengan saudara hari ini adalah ada 12 kebudayaan yang menyerang sebenarnya. Nah, mungkin hari ini 12 itu banyak banget. Saya mungkin akan cerita mungkin 5 atau 6 dengan saudara. Yang ke-7 dan 8 seterusnya saya ngebut aja. Nanti catatannya dikirim ke email saudara. Haleluya. Dunia ini sudah sangat modern. Ada 12 kebudayaan yang menyerang keluarga Kristen. Nah, perhatikan baik-baik, ini praktis banget sih sebenarnya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih. Ya. Gadget. Perkembangan dunia ini. Gadget. Everybody say gadget. Gadget. Gadget telah menjadi salah satu serangan terhadap kehidupan keluarga kita hari-hari ini. Nah, saya tidak bilang gadget salah. Saya tidak bilang. Tapi kebudayaan di balik gadget yang dikembangkan oleh para pencipta gadget ini telah membuat kita menjadi orang-orang yang seolah-olah menganggap gadget lebih penting daripada istri kita. Yang Anda mengerti yang saya maksudkan? Saudara mungkin berpikir saya hidup di dunia mana sekarang ini. Tapi memang benar sekarang ini gadget telah merupakan sebuah tempat di mana ada banyak hal yang tersembunyi di dalam situ. Bahkan ada suami yang pasang pin buat gadgetnya supaya istrinya tidak tahu. Haleluya. Ada suami yang kayak begitu di sini? Saya cuma katakan haleluya. Ada 12 kali. Ya. Nah, kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa gadget ini telah menyebabkan orang sangat individualistis. Mari saya beritahu, mungkin ini belum terjadi secara menyeluruh sekarang. Tapi mari saya beritahu apa yang bakal terjadi. Tentu saudara mengetahui, orang-orang IT mengetahui bahwa tahun 2018 apa yang akan terjadi? Google bekerja sama dengan 2 perusahaan raksasa yang lain, termasuk salah satu Motorola kalau tidak salah. Mereka akan menempatkan paling tidak ada kurang lebih 600 satelit di seluruh lingkar bumi ini. 600 satelit. Nanti seluruh penjuru bumi dapat dijangkau dengan satelit. Sekarang ini yang sudah pegang yang namanya smartphone. Oh, saya nggak punya, lagi ada di itu. Di smartphone saudara itu nanti tidak berhubungan lagi. Kayak sekarang kita kan berhubungan sama service provider kita kan. Kayak kayak di sini kayak Fido, kalau di Australia Rogers, Bell. Nanti itu udah nggak penting lagi. Semua smartphone straight connection dengan satelit. Dan itu cover seluruh dunia. Nggak ada satu spot di dunia ini yang bakal luput lagi. Sudah nggak ada lagi. Semua cover dengan satelit. Yang sekarang kita lihat ini baru seperti apa itu? Pernah tahu tsunami ya? Tsunami itu waktu datang pertama dia seperti ombak aja di kaki gitu. Kita lihat ke sana kok nggak ada apa-apa ya? Kayak kosong nih lautan. Tiba-tiba dari sana muncul, kita kaget, udah 3 meter tingginya. Kita baru mau lari 12 meter tingginya. Kita sampai di sana kita sudah di atas pohon kelapa. Karena terlalu cepat gelombangnya datang. Nah seperti itu nanti bakal tiba. Nah apa yang bakal terjadi nanti kalau kita nggak siap adalah manusia nanti akan merasa bisa dengan smartphone-nya. Oh sekarang aja udah kayak gitu kan. Anak saya bisa masak cuma karena ikut Google. Om Google ngajar dia lebih bagus dari bapaknya. Dia bisa masak. Dia masak apa aja, dia bisa bikin apa aja sekarang. Zaman dahulu kita, kalau terima barang kita nggak ketahui di rumah kita, terus kita mau kerja, kita mesti cari bukunya kan. Kalau nggak ada bukunya kita bingung, kita telepon, halo,
Tolong, customer service nggak terlalu banyak zaman dahulu. Zaman dahulu kita bisa pakai virtual customer service dari Filipina, dari India, kan gitu. Saya dulu telepon, saya suka frustrasi. Kok yang terima orang India semua? Nah, ternyata sudah model baru, kan kita nggak tahu, mana siapa yang tahu, ya kan? Tapi apa yang terjadi, sudah mesti tahu, ya. Orang-orang sekarang, anak saya begitu datang bareng yang bapaknya nggak tahu, mereka langsung tahu. Berkata, Dad, caranya gini. Dari mana kamu tahu? Google. Selesai. Bahkan nanti tujuannya nanti orang bisa ini tujuannya nanti katanya. Nanti orang bisa menyembuhkan dirinya dengan teknologi yang dia pegang di tangannya. Saya baca tulisan tersebut, saya tahu bahwa dunia baru sudah datang. Ya kan? Dunia baru sudah datang. Oke, saya tidak anti hal tersebut. Saya suka hal tersebut. Saya pemakai gadget yang cukup luar biasa. Ya, ini saya pakai kalung jaga gadget di sini. Katanya kalau saya gonggong ada listrik kena di sini. Oke, joke. Nah, sudah mesti lihat ya, bahwa hal tersebut nggak apa-apa. Sikap kita aja yang kita perlu benahin. Sekali lagi, yang di dalam kita menentukan apa yang bakal datang atau bakal pergi. Makanya sekarang saudara harus putuskan hal tersebut. Gunakan gadget dengan baik. Next time, gadget tersebut akan menjadi sesuatu yang akan merampok. Ini kata yang saya pakai. Gadget nggak salah. Sama seperti pisau nggak salah, uang nggak salah. Tapi disebut uang adalah apa? Apa? Nah, uang nggak? Cinta akan uang. Uang adalah alat tukar yang sangat berbahaya. Kalau misalnya cinta akan uang datang pada kita. Jadi gini, uang nggak apa-apa. Mencintai uang yang apa-apa kan? Kita sudah tahu hal tersebut. Jadi kita harus tahu bahwa cinta akan uang itu sama dengan kita. Gadget nggak apa-apa. But your attitude towards it, that's make the difference. Sikap kita terhadap gadget tersebutlah yang akan membuat kita apa? Berbeda. Sekarang kita mesti mempersiapkan diri kita. Kita perlu masuk kepada semua teknologi ini. Tapi kita perlu paham juga bahwa sedang datang sebuah gelombang besar yang dapat hanyutkan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Dan kita bakal terkejut bahwa tujuan utama dari semuanya itu hanya satu saja. Manusia akan semakin individualistis. Manusia akan semakin mencintai diri mereka sendiri. Bukankah itu sudah dinubuatkan dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Dikatakan begini, boleh ditaruh di screen kalau boleh. Dikatakan ini, bahwa pada pada masa-masa akhir akan datang waktu yang apa? Jahat. Terjemahan jahat mungkin asik, tapi kata yang lebih cocok adalah ayat 1 dulu, boleh? Oke. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar, perilous time terjemahan bahasa Inggrisnya. Kata itu dimulai. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Teman saya berkata pada saya begini, untuk apa panik Jonathan? Itu sudah dinubuatkan, jadi berarti akan datang masa itu. Saya bilang, masa itu juga akan datang. Masa kemurtatan besar juga akan datang. Sikap kita yang harus benar kan? Benar gak sih? Kita harus diajar bersikap. Dan mari saya beritahu pada saudara, orang tua jangan sampai kehilangan grip untuk mendidik anak-anak saudara. Jangan sampai kehilangan attitude yang benar sesuai firman Tuhan dalam membesarkan anak saudara. Mendorong orang-orang di sekitar saudara. Ya, kalau saudara sudah opa-opa dan oma-oma, cucu-cucu saudara dan kasih mereka pengertian bahwa ini adalah hal yang penting. Ingat, saya tidak anti. Saya mau kita menguasainya. Saya mau kita memakainya untuk pelebaran kerajaan Allah. Kita pakai itu untuk penginjilan. Kita pakai itu untuk apa saja. Untuk extension of the kingdom. Tapi prinsip utamanya adalah attitude kita. Kalau itu telah menyebabkan orang menjadi apa? Mencintai dirinya sendiri. Sebab itulah penyakit akhir zaman. Jangan lupa, kita hidup di mana sekarang ini? Akhir zaman. Nah, saya tidak bilang bahwa saudara tidak perlu pedulikan diri saudara sendiri. Saya tidak bilang demikian. Kita harus balance. Balance itu penting sekali, which is kita tidak akan bahas tentu balance secara menyeluruh hari ini. Tapi prinsip utamanya adalah, kalau orang sudah mulai mencintai dirinya sendiri, saya yakin kasih akan Allah tidak akan ada pada orang tersebut. Kita baca lagi satu ayat yang lain untuk beritahukan buat kita. 1 Yohanes pasalnya kedua, ayat 15
16 dan 17. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 John chapter 2, 15 to 17. Hanya baca saja, hanya untuk memberitahukan pada saudara tentang bahayanya ini nih, mementingkan diri sendiri. Kita sangat individualis memang, bahaya. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa mungkin saya harus jelaskan ini ya. Sudah tahu bedanya dunia dan bumi? Tahu bedanya? Tahu bedanya dunia dan bumi? Dunia itu sistem. Dunia itu sistem, bumi itu tempat. Oke? Jadi kalau namanya dunia itu sistem yang dikuasai oleh iblis. Jadi nggak ada yang baik di dunia ini. Di bumi ada orang yang baik. Karena Alkitab berkata, bumi ini milik Tuhan. Dan segala isinya. Tapi sistem yang beroperasi di dalamnya itu dikuasai oleh si jahat. Siapa yang tahu bahwa salah satu namanya iblis adalah penguasa dunia? 1 Yohanes 5 ayat 19, catat aja, gak usah dibuka. Pasti itu ayatnya. Tidak mungkin salah. Bahwa kita berasal dari Allah, tapi iblis adalah penguasa dunia ini. Ditulis oleh Alkitab. Jadi kalau dunia itu bercerita tentang apa? Sistem dunia. Budaya dunia. Nah, di ayat yang kita pakai di sini adalah keinginan dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayatnya ke-16, ini dia ini. Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta kekuatan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba baca 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap oleh apa? Keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini sedang hancur karena keinginan manusia, ambisi manusia, keinginan daging manusia, keinginan duniawi yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan sedang menguasai dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap karena hal tersebut. Saya suka berpikir bahwa dunia ini bakal jadi jauh lebih bagus selalu. Tapi kalau baca ayat ini, dunia ini enggak. Nah, buminya nanti kita akan lihat lah nanti. Soal kita berkata nanti kita akan diciptakan langit dan bumi baru. Tuhan sedang siapkan buat kita. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Jadi gadget itu sebenarnya kalau kita tidak hati-hati giring kita ke situ. Bukankah demikian? Siapa yang pernah tahu anak-anak kecil sekarang? Coba ambil iPad dari mereka. Sifat mereka berubah loh. Mereka tiba-tiba jadi bengis sekali, jadi benci sekali, jadi marah, ada yang nggak mau makan. Tiba-tiba mogok makan. Bayangkan, coba diambil iPad-nya. Ada kemudian mulai maki-maki orang tuanya. Suddenly everything keluar. Terus kita kaget. Dari mana datangnya ini? Enggak ya? Saya ceritakan pada saudara kemarin. Saya masih ingat. Saya pas mau masuk seminar camp keluarga. Lagi mau jalan sama Ina. Ada 11 anak-anak antara 2 sampai 5 tahun. Lagi main iPad. Saya pikir kok keren amat. Saya foto deh. Supaya saya begitu foto, Tuhan langsung berbicara pada saya. Senang ya. Kamu tahu nggak? Mereka satu saat akan merupakan orang-orang yang tidak akan memahami kehendak Allah. Mereka cuma akan lebih menyukai apa yang mereka dapat sentuh dengan ujung jari mereka. Hedonis. Semuanya nyaman di ujung jari mereka. Enggak ya? Wah, Pak Jonathan tidak menyukai kemudahan. Saya suka kemudahan. Tapi jarang orang besar yang sebenarnya besar karena kemudahan. Kita tahu itu kan? Itu prinsip pembentukan leadership. Pemimpin yang besar tidak dilahirkan karena kemudahan. Mereka lahir karena perjuangan, ya kan? Tapi anak-anak kita sekarang sudah sangat mudah. Ambil, saya kaget loh. Saya kaget banget. Anak teman saya manis banget. Begitu diambil gadget dari dirinya, dia berubah jadi kayak monster kecil. Hello? Wow. Kita tidak realize itu? Kita anggap biasa. Nanti satu ketika semua informasi ada di tangan mereka, ketika semua pengetahuan ada di tangan mereka, baru kita kemudian sadar bahwa itu sudah merupakan kendali yang luar biasa. Believe it or not kan semua kita punya gadget ini kan sebenarnya tracking device, toh? Enggak ya? Tracking device.
Ini bisa mengetahui kita berada di mana dengan sederhana. Salah pencet aja. Saya itu pernah salah pencet. Saya mau ganggu teman saya. Cuman karena salah pencet, saya hidupin itunya apa? Locationnya. Kamu di mana, Jo? Saya jawab, saya Jakarta. Padahal saya masih di Melbourne. Cuma mau ganggu dia aja. Dia bilang, saya tahu kamu di Melbourne. Kamu nggak di Jakarta. Kenapa? HP-mu beritahu buat saya. Oh my God. Sederhana. It's a tracking device. Oh, tapi ini masih belum. Enggak. Kita sudah sangat dekat dari kendali yang akan terjadi pada kita. Ingat, saya tidak kuat bayar zaman ini. Saya coba bicara masalah gadget yang mempengaruhi kita. Coba kita pindah kepada hal yang berikutnya. Coba. Kebutuhan untuk online lebih daripada apapun. Haleluya. Itu menolong sekali saya. Tiap ada di mana-mana ada wifi kan. Oh, di rumahnya Pak Agus sama Ibu Irma wifi-nya kencang banget. Oh, kita enak banget situ salto. Waduh. Tidak perlu kartu Kanada, wifi jalan kencang, gitu. Asik di semua rumah, di mana kita pergi toko wifi on, sedap, kita enjoy hubungan. Kayaknya sekarang kalau nggak ada wifi, gini, kita nggak merasa gimana, cuman agak kurang aja. Jujur deh, pergi ke sebuah kota, tiba-tiba nggak ada wifi, gila gue di mana nih ya? Kita kemudian mulai mengeluh, tahu nggak sih? Why? Karena sekarang internet sudah seperti nyawa buat kita. Kita aja yang bilang tidak, masih merasa iya ya. Kalau saya pas pergi ke Amerika, yang saya cari duluan apa? Wifi dong. Begitu masuk ke sebuah tempat yang kita cari apa? Wifi dong. Di Indonesia bayangkan sampai di pedalaman, tulisnya aja salah, tapi mereka tahu mereka perlu itu connect internet. Apa? Free wifi tulisannya, bukan wifi. Di Bandung tuh free wifi, bukan wifi. Bukan wifi. WIFE, jadi free wifi. Oh my God. Ada, itu udah pelosok entah di mana ada, men. Mereka siapin. Karena kayaknya kita kayaknya butuh tersambung. Bilang lu tersambung. Kita butuh tersambung. We need connection. Stop dulu sebentar. Saya mau jelaskan ini pada saudara. Ini butuh tersambung ini sebenarnya kebutuhan manusia tersambung dengan Allah. Virtual ini it's not reality. Virtual reality is not reality. What's real is God. Tapi anehnya, haleluya. Kamu jadi pengkhotbah nanti. Shane, kamu jadi pengkhotbah Shane. Right? Jadi betul kan? Virtual reality is not reality. Sebenarnya gini, sebenarnya apa yang manusia dambakan di dalam ini adalah hubungan dengan Tuhan. To be connected with God. Tapi enggak kan? Karena kita merasa ada juru selamat lain yang beri kepuasan untuk apa yang kita mau. Sedangkan kalau kita connect dengan Tuhan, maafkan ya, apa yang kita mau mesti mati. Memang lebih menarik di sini dong. Di sini kalau kita connect sama internet, sama virtual itu, kepada virtual reality itu, kita merasa bahwa wow, we alive, we can do anything. Sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu pada saudara, saya agak takut dengan masa ini. Sebab masa sekarang beda sama masa yang dulu. Masa sekarang koneksinya luar biasa. Masa sekarang tuh begini, orang yang tadinya tidak pernah bicara, sekarang bisa bicara. Di Indonesia, siapa dulu di Indonesia bisa maki-maki presiden? Sekarang ini di Indonesia, orang BS-BSin presiden. Tahu BS? Udah cari tahu sendiri itu bahasa dilarang diucapin. Sekarang orang itu loh, orang bisa presiden di BS-BSin. Presiden kan zaman sekarang orang sudah nggak bilang lu pembohong kan? Udah ada kata BS itu sebagai gantinya kan? So, dengan mudah lu bayangin. Dulu zaman Soeharto berani dibilang gitu, digerek satu keluarga, digantung, didondong, apa dibikin, disate kamu. Saya tidak setuju itu, tapi yang saya bilang adalah, zaman sekarang kayak respect pada pemimpin nggak? Orang yang tadinya nggak bicara, sekarang bicara. Pembantu rumah tangga, ampun.
Saya dulu tinggal di Kelapa Gading. Siapa tinggal di Kelapa Gading? Pernah tinggal di Kelapa Gading? Haleluya, itu surga kedua. Di mana seluruh makanan Kelapa Gading, men. Cuma surga telah dibanjiri. Saya pindah karena saya pas mau pulang. Saya pulang dari mana itu? Saya pulang dari sini apa dari mana? Air sampai di leher, tidak. Pindah. Kelapa Gading, saya bisa bayangkan. Kan kita tinggal di kompleks itu. Namanya Janur Elok kan itu. Bayangkan. Nah, saya tuh suka banget makan itu tuh. Apa sih? Kayak ada terung gitu. Apa sih namanya itu? Labu siam yang kecil. Yang kecil tuh itu kan sehat banget katanya. Itu makanya dicocol pakai yang nggak sehat. Sambal terasi, cek. Baru kita makan. Saya suka banget itu kan. Jadi pembantu di rumah itu sudah tahu kalau saya ada satu kali saya pesan, tiba-tiba dia kata, ya penjual sayurnya udah lewat. Ya nggak makan deh. Nggak kok Om Jo, nggak Om Jo. Apa tuh? Dia blackberry bebe pakai bebe. Mas balik lagi mas. Ya ampun, masnya balik bos. Zaman dahulu mana ada penjual sayur lewat balik lagi? Dada. Dia you miss the bus, you miss the train. That's it. Ini balik lagi. Terus saya tanya, sekarang gimana? Sekarang gini, kita udah ada grup. Jadi sebelum datang masnya udah bilang, mau pesan apa? Catat. Penjual sayur. Nah ini zaman sekarang, kemudahannya begitu tinggi kan? Tunggu. What this technology offers you, it's actually number one killer for your faith. Teknologi ini, sekali lagi, saya tidak anti teknologi. Kita akan kendarai teknologi. Kalau boleh, saya mau khotbah di bulan, saya mau khotbah di mana aja. Saya mau jadi astronot kalau bisa. Oh, tinggi badan mungkin tidak mengizinkan, tapi saya akan coba. Karena saya mau, teknologi apapun saya mau. Tapi prinsipnya begini, apa yang teknologi ini persembahkan kepada kita adalah kenyamanan di ujung jari kita. Dan kita tentu tahu, percaya atau tidak, kenyamanan adalah pembunuh rohani nomor 1 di dunia ini. Pelajarilah nenek moyang kita di Amerika Utara ini. Pelajarilah orang-orang yang ada di Eropa sana. Pelajarilah mereka, setiap kali mereka nyaman. Apa yang terjadi? Tanda pertama, rohani mereka mati. Kendali manusia masuk. Manusia merasa lebih pintar daripada Tuhan. Makanya itu sudah tahu ceritanya kan? Sudah tahu cerita tentang hukuman Tuhan terhadap terhadap Eropa. Apa itu hukuman Tuhan terhadap Eropa? Titanic. Karena Titanic itu klimaks kesombongan dari Eropa. Waktu mereka bangun kapal Titanic terbesar 11 lantai. Imagine. Wah, kapal gede. Mereka tulis, a ship even God cannot sink. Itu kan? Surat kabar tulis, a ship even God cannot sink. Sunk in the first journey. Bayangkan, mereka tulis di koran, sebuah kapal bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Tenggelam pada pelayaran yang pertama. Kenyamanan. Tahu nggak mengapa mereka mati banyak? Tahu kenapa? Terlalu nyaman. Itu menurut penulis ya. Tidak jauh dari kapal Titanic ada sebuah kapal namanya Carpathia. Baca aja sejarahnya lah, Google lah. Saya cuma cerita garis besar. Carpathia itu nggak terlalu jauh. Cuma sekitar 2-3 mile jauhnya. Itu nggak jauh. Segera datang untuk tolong. Tapi kenapa ribuan orang mati? Sebab waktu dia menyambar lambung glacier itu ya, apa sih? Iceberg itu. Dia tabrak. Lambungnya itu pecah, karena kapalnya terlalu besar, dia cuma kayak jolting sedikit aja, jik. Mereka lagi dansa, jik. Apa yang ada di kepala mereka? A ship, even God cannot sink. Jadi yang di pikiran mereka tidak mungkin tenggelam. Jadi waktu semua udah dikasih tahu, keluar, mereka nggak percaya. Mana mungkin kapal pertama, kapal termewah. Dan mereka bayar mahal banget. Tahu harganya naik ke situ berapa? Paling murah 30.000 pound. Sampai 150.000 pound.
Mereka naik di kapal itu seperti seluruh gaji kehidupan mereka. Mereka nggak bakal turun dari kapal itu, come on. Jadi waktu mereka kemudian nari di atas, dikasih tahu kapal darurat, mereka nggak dengar lagi. Karena di pikiran mereka cuma ada satu, a ship, even God cannot sink. Jadi waktu mau ditolong udah terlambat, kapal udah masuk. Itu aduh. Saya baca bukunya, saya baca beberapa sumber buku untuk melihat bahwa orang kalau sudah nyaman, mereka pasti lupa Tuhan. Mereka pikir keadaan mereka adalah Tuhan buat kehidupan mereka. Nah, saya harus ingatkan kita sekalian, mengingat ini adalah akhir zaman. Orang boleh bilang saya agak kuno atau agak benda, tapi saya harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Bahwa kita perlu menjaga diri kita supaya tidak terjerat pada kenyamanan-kenyamanan yang seperti ini. Makanya pola kehidupan kita terus harus berlangsung. Kalau kita terima, bagikan pada orang lain. Jangan menimbun terlalu banyak untuk dirimu sendiri, supaya kemudian saudara tidak merasa nyaman dan gampang dikalahkan. Padahal penjelasannya kebutuhan untuk online. Apa hubungannya tadi sama itu? Terlalu jauh kita pergi buat ini. Coba lihat dulu. Ada dua hal yang terjadi. Online telah menjadi kebutuhan utama. Bilang dulu kebutuhan utama. Padahal merasa tersambung itu sebenarnya adalah roh kita dengan Tuhan. Tapi dia datang dengan sebuah kamuflase yang sangat bagus. Kita kemudian merasa adalah mental kita tersambung sama online. Itu seperti adalah pelarian untuk hal tersebut. Enggak. Makanya saya bilang, getting online telah menjadi sebuah pelarian terhadap masalah-masalah yang seharusnya dihadapi dengan apa? Tanggung jawab. Kita kadang-kala sudah nggak kayak gitu. Nah, ini bakal pindah. Coba yang kedua sekarang. Kita lihat yang kedua. Pindah lagi. Sudahlah, kita tidak perlu bahas ini. Oke. Saya perlu sodorkan dulu ini kepada saudara. Bahwa cyber world is not spiritual world. Jangan lupa ya. Generasi muda sedang ditipu sekarang. Karena cyber tidak kelihatan. Betul, cyber tidak kelihatan ya. Mereka pikir itu sama dengan dunia apa? Rohani. Namanya dunia maya. Virtual. Dunia maya. Tapi dia bukan dunia rohani. Dengan kata lain, Tuhan bisa pakai itu. Tapi itu bukan dunia spiritual. Tidak harus percaya semuanya yang ada di dalamnya. Cyber world is not spiritual world. Spiritual world is the place where God works. Cyber world not. Bukan. Jadi kita jangan pergi ke situ. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ini. Begitu getting online menjadi hal yang terpenting buat kita perlu hubungan. Nah, ini hubungan kita sekarang akan terbiasa dengan cara komunikasi tanpa tatap muka, kan? Makanya ini yang bakal menjadi masalah terhebat yang kedua nanti. Dialog semakin sulit. Bilang dulu, dialog semakin sulit. Dialog semakin sulit. Dialog semakin sulit. Ada sebuah kata yang orang sering bilang buat kita. Itu ada benarnya sih. Saya masih ingat waktu BlackBerry sangat terkenal, di mana kita bisa ngomong sama orang tersebut sambil main BlackBerry, dia ngomong sama kita. Pernah ketemu orang kayak gitu? Terus kemudian kita berkata, BlackBerry menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi yang jauh dekat, yang dekat jadi jauh. Pikir sendiri aja. Kita anggap itu adalah hal yang biasa. But that happens. That happens. Mulai di tempat tidur dengan istri kita ajak dia tidur atau dia ajak kita tidur, tapi kita masih sibuk sama orang yang jauh. Sementara orang yang dekat kita sudah gak dengar lagi. Sebab gak penting. Saya tanya kepada saudara. Orang tanya pada saya, satu kali saya pergi ke sebuah hotel. Ya, saya frequent datang ke hotel itu. Jadi hotel itu suka minta pandangan saya. Ayo Pak Jonathan, kasih tahu pandangannya. Apa yang Pak Jonathan paling gak suka kalau datang ke hotel ini di receptionnya. Saya bilang begini, Mbak, yang saya paling gak suka itu saya lagi datang bicara sama Mbak cut pembicaraan saya, terima telepon. Saya lagi bicara sama Mbak. Lagi bicara on the midst of transaction, dia berhentikan saya, stop, excuse me, angkat telepon.
Saya bilang, Mbak mesti tahu orang itu mungkin lagi dalam WC, telepon Mbak. Nggak pakai celana, saya berdiri depan Mbak, Mbak Anda hargai. Tapi kalau kita nggak ngangkat kan nggak enak. Lebih enak gitu. Mbak nggak enak sama yang nggak Mbak lihat, Mbak sama saya enak. Nah, saya cuma beritahu buat dia bahwa kita kayak gitu kan. Pernah kayak gitu? Kayaknya enggak. Dari wajah sih enggak. Tapi kita sering begitu kan. Tapi dialog jadi semakin sulit. Coba kita lihat apa penjelasannya. Coba kita lihat dulu. Akibat dari wajahnya budaya online di masyarakat, budaya dialog jadi semakin sulit. Orang tertentu merasa lebih mudah menangkap dan dipengaruhi pesan yang mereka baca melalui sosial media seperti Facebook itu daripada dengan cara apa? Berdialog. Saya dengan murid-murid saya kalau duduk, saya berkata begini, jangan bicara apa yang sosial media bilang, nggak boleh, dilarang. Tapi menurut data begini, jangan bicara data. Kadang-kala kita batasi diri kita dengan data. Mau tahu para orang-orang yang breakthrough, mereka tidak pusing data, yang berkata gini, yang begini belum pernah terjadi, kita bikin aja. Siapa tahu kita orang yang pertama bikin. Cuma kita udah takut aja, karena yang begini tidak pernah berhasil. Siapa yang pikir ada manusia mau jalan di bulan? Kan nggak ada. Tapi sekarang kita sudah lakukan hal tersebut. Somebody has to break through, saya bilang gitu. Tapi prinsipnya begini, kita sekarang lebih percaya yang kayak itu semua. Kita gagal untuk percaya pada orang-orang yang dekat kita, yang setia kepada kita, yang selalu bersama dengan kita. Kita lebih percaya tulisan-tulisan yang ada di sana. Makanya anak-anak kita sekarang, tahu nggak anak-anak kita? Zaman dahulu adalah zaman Ali Topan anak jalanan. Siapa yang tahu Ali Topan anak jalanan? Zaman dahulu itu begini, karena orang tua sibuk, anak-anak terbengkalai. Betul? Sekarang orang tua nggak sibuk mau cari anak-anak. Anak-anak sibuk meninggalkan orang tua mereka. It's a different ways now. Sekarang anak-anak berkata gini, sekarang nggak perlu orang tua. Kamu mau perlu apa? Perlu informasi apa? Mau bikin apa? Mau tahu apa? Gampang. Nggak perlu orang tua. Nggak perlu even institusi yang anggap lebih tahu. Makanya ini dia. Coba pindah kepada hal yang berikut, yang ketiga. Pindah aja, yang ketiga. Yang ketiga. Lanjut aja. Ekspresi manusia tergantikan. Udah pindah aja, pindahin. Nggak penting. Ini dia ini. Ini dulu. Karena tidak adanya lagi tatap muka, loyalitas menurun. Kalau kita tatap muka, siapa yang tahu bedanya tatap muka dan bicara di telepon? Gesture, karisma, kasih, pernyataan, affection. Siapa yang tahu bahwa affection nggak bisa digantikan dengan yang lain? Nggak bisa. Affection nggak bisa digantikan dengan yang lain. Apa itu affection? Belayan kasih sayang. Virtual father nggak bisa menggantikan the real father. Karena itu. Tapi karena begini, sekarang sudah ada itu. Orang-orang yang kuasa itu akan merasa nggak penting bertatapan muka. Loyalitas apa? Menjadi menurun. Karena apa? Accountability tidak penting lagi. Tidak penting lagi. Tidak perlu. Udah tidak perlu takut memang. Tidak perlu menghormati siapapun. Tidak perlu menghargai siapapun. Loyalitas menurun. Kita tanya sekarang. Coba. Random saja. Nah, ini saya tahu dari membaca buku dari Frank Viola. Frank Viola berkata seperti ini. Mengapa orang lebih suka nonton televisi di rumah daripada datang ke gereja? Pertama, pembicara di televisi sudah pasti bagus. Yang kedua, mereka tidak perlu kasih kolektor. Sudah ketawa lagi. Yang ketiga adalah mereka tidak perlu bertanggung jawab pada apapun. Mereka tidak perlu impress siapapun. Yang penting mereka happy. Mereka duduk, mereka nonton televisi, they happy. Nggak ada accountability. Nggak ada bagian yang harus dia buat. Duduk, makan kacang sambil menangis di zaman Roh Kudus katanya.
terserahlah apa namanya. Tapi menurut saya, how far can you go? Karena itu, ini tidak bisa. Loyalitas akan menurun, komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita ingin sampaikan, tapi juga membuat kandungan emosi, intonasi, ekspresi wajah, sentuhan yang tidak bisa digantikan dengan komunikasi online. Aduh. Loyalitas itu bentuk komitmen. Sekarang orang tidak perlu komitmen lagi. Kan? Iya. Asik sih. Asik. Jangan lupa, yang asik-asik bisa bahaya. Terus, wah, ini konsumerisme menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan. Bilang dulu, konsumerisme. Konsumerisme, apa itu konsumerisme? Oke. Konsumerisme itu dalam bahasa Indonesia namanya pujasera. We choose what we want, not what we're supposed to. Kita mulai pilih apa yang kita suka. Kita pilih channel yang kita mau. Kita pilih pengkhotbah yang kita mau. Sekarang kita jadi pusatnya. We are the center of the attention. Bahasa Italianya centro di gravita permanente. Sekarang kita sekarang kita. Yang lain nggak penting. Orang lain, sekarang saya. Yang saya mau. Yang saya cari. Yang saya inginkan. Yang memuaskan saya. Yang saya tidak suka, yang mengganggu saya, yang bikin telinga saya panas, saya tutup. Saya tidak perlu itu. Saya tidak perlu hal-hal yang tegur saya, yang salahkan saya, tidak perlu itu. Saya harus buang jauh-jauh. Sebab sekarang adalah saya dengan diri saya menikmati apa yang saya inginkan. Consumerism itu adalah sebenarnya, apa arti consumer sebenarnya? Tahu consume? Memakan untuk diri sendiri. Ambil untuk diri sendiri. You take for yourself. Consumerism itu adalah bentuk dari self gratification. Kita tarik buat diri kita. Kita ambil. Kita ambil yang kita suka. Terus kita puaskan diri kita sendiri. Saya suka duduk berhenti dan tanya, di mana salib Kristus di sini? Di mana Tuhan di sini? Kayaknya udah nggak ada. Terus, ini nih. Budaya online menghasilkan serangan kekosongan. Sebagai bentuk pelarian dari kekosongan tersebut, manusia menjadi semakin apa? Konsumtif. Everything. Kita mulai bergantung di situ. Bergantung di situ. Bergantung di situ. Terus bergantung. Ada sebuah movie yang berjudul Die Hard 4. Saya suka itu movie. Sebab movie itu menceritakan bagaimana dunia mati ketika seluruh sistem internet down. Bank tidak berjalan. Kita tidak tahu account bank kita ada di mana. Kita kemudian bingung, semua sistem tiba-tiba down. Wow, bayangkan. Hal yang paling gak aman seperti itu aja tetap dipuja dan disukai oleh manusia. Sedangkan kepastian firman Tuhan yang kekal dianggap sampah. Saya nggak ngerti cara berpikir manusia. Tapi itulah yang dikerjakan oleh gadget. Yang dikerjakan dengan virtual life ini. Itu yang diberikan buat kita. Ini dia ini. Kita tidak menjadi konsumtif karena kita ingin. Kita menjadi konsumtif karena hal tersebut di-create, diciptakan, dibentuk oleh sistem dunia ini. Sebuah buku yang berjudul Unmasking the Secret of New Age. Penulisnya adalah Tex Mars. Coba cek nama itu, Tex Mars. Unmasking the Secret of New Age. Di buku, tahu Tex Mars ya? Coba dia banyak bicara tentang karya-karya gelap dari itu. Tex Mars itu dia bilang bahwa kalau sekarang kita pergi ke toko dan besok balik lagi, beli lagi hal yang sama, itu diciptakan. Sebab dia bilang dulu, dia ceritakan, itu katanya dulu. Dia bilang dulu ketika teknologi masih rendah,
orang menciptakan kualitas barang sangat tinggi. Di mana kita beli satu barang dapat bertahan 10 tahun. Betul kan? Sekarang kita beli mobil, ada yang mau tahan 10 tahun. Saya masih pakai mobil 10 tahun, tapi itu mobil kalau sudah naik, sudah susah membedakan. Ini mobil apa gerobak, udah susah bedain. Tapi kan isunya begini. Begitu mobil 5 tahun, rusak kita tukar. Nah, menurut teks Marx dia berkata begini. Pola itu disiapkan oleh dunia supaya kita lebih suka belanja kan? Kita consume. Dulu apa-apa kita beli, pakainya lama. Sekarang enggak. Bayangkan. Ya, apalagi yang buatan Cina. Beli sekarang, besok kita ganti. Karena kita harus kembali lagi beli. It creates that habit supaya orang suka berbelanja. Biar dulu, suka berbelanja. Ibu-ibu ketahuilah, berbelanja itu bukan hobi. Itu ada addiction-nya. Ya, itu teks Marx itu. Ya. Teks Marx, ya. T-E-X-E. Ya, T-E-X-E. Ya, Marx. Ya. T-E-X-E. Teks Marx, ya. Nah, coba baca dia punya tulisan-tulisan mengenai hal ini. Jadi dia yang bilang itu. Jadi orang kemudian bolak-balik. Nah, consumerism itu addiction loh. Coba ibu-ibu nggak belanja 3 hari. Pusing pasti kepalanya, saya yakin saya. Sudah pengen cium bau mall. Sudah pengen lari ke mall. Hirup udara mall dulu berasa senang. Oh itu cuma ibu-ibu di Jakarta. Di Toronto enggak. Coba aja. Itu kan addiction tau nggak? Karena kalau ada orang cuma pergi, itu kata pakai window shopping. Window shopping kan shopping juga, cuma window, tapi shopping kan, iya kan? Tapi balik lagi itu diciptakan. Dunia ini sedang dilanda dengan market trend, segala sesuatu mengikuti tren. Orang sekarang dihargai sebagai barang. You are a thing or a number. Oleh pemerintah saudara hanya nomor, oleh pasar saudara barang. Selesai. Halo? Come on. Selain derobotisation, hal ini terjadi pada kita. Demarketization. Kita kemudian diarahkan ke market. Kita kemudian jadi kayak gitu tuh. Aduh. Sekarang di Indonesia kita semua rame-rame simpan yang namanya NIK. NIK, nomor induk kependudukan, itu kayak berharga banget, tidak boleh hilang tuh. Sekali hilang data kita bisa, waduh Ahok bisa marah kalau hilang. Kita jaga baik-baik. Penting banget, seluruh di NIK itu ada tax filenya, ada semuanya di dalam. Mereka tinggal klik nih mau keluar seluruhnya. Wah, Sri Mulyani berkata begini, tahun 2018, dimanapun kamu simpan uangnya, kami pasti dapat. Sedap. We are number. Kita jadi komoditinya. Oh my God. Nah itu. Gereja pun kadangkala terseret oleh arus market trend. Makanya kalau orang datang tanya sama saya, Bang Jo, tolong sebutkan dulu. Kredensialnya Bang Jo apa? Biar kita tulis, biar kita umumkan. Saya tidak mau diperlakukan sebagai barang dagangan. Jonathan Patiasina. Ini adalah anti-pest yang terkenal. Sekali sebrot orang akan mati. Begitukah? Kalah. Nggak usah pakai gitu-gitu. Come on. Why? Tapi kan ini kan zaman sekarang. Kalau nggak gitu, siapa mau datang? Tapi that's it. That's the way. We are mold into the system. Kita di-mold cara berpikir kita. Pindah lagi. Akibatnya pendekatan pelayanan yang gereja lakukan lebih berdasarkan segmentasi dan permintaan pasar. Bukan berpusat pada kehendak Allah. Relevansi itu permintaan pasar. Kehendak Allah lain. Ketika kita berlutut dan lihat wajah Tuhan. Kalau kita nggak dapat itu, menangislah. Saya mentor beberapa gereja. Saya beritahu buat mereka, saya nggak datang dengan bahan dengan kalian. Saya datang dengan lutut. Saya mau berdoa bersama dengan kalian untuk menemukan kehendak Tuhan buat kalian apa. Kalau kita nggak dapat itu, saya pulang. Apa lebih penting daripada mengerjakan kehendak Tuhan kan? Sama dengan keluarga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, our family built on the foundation of the will of God.
Fondasinya kita karena kehendak Allah. Apa yang membuat saya bertahan dengan istri saya? Bukan cuma karena cinta, romantik, ketertarikan seksual, bukan cuma itu. Tapi karena kehendak Allah di dalamnya. Yang lain bisa hilang. Semakin kita tua, ketertarikan romantisme nggak ada lagi kan? Ketertarikan seks menurun, hancur-hancuran. Mau minum jamu kuat apa kita? Karena itu tidak akan menopang kita apapun. Apa yang membuat kita bertahan dengan pasangan kita? What make me stay with my wife? Kehendak Allah. Nggak ada yang lain. Kalau nggak ada itu, coba pindah lagi. Nah ini dia ini. Sama seperti gereja perlu kembali kepada Tuhan, demikian juga keluarga harus kembali kepada hati Tuhan. We need to go back. Kapan-kapan nih Bapak dan Ibu, mau nggak kita duduk kembali untuk kembali berkata gini, maunya Tuhan buat keluarga kita apa sih? Doa kek, izinkan Tuhan bicara buat kita kek, tulis kek. Saya ceritakan, saya punya cerita sedikit aja. Saya dari tahun 2010 sudah pengen balik ke Indonesia. Saya nggak mau tinggal lagi di Melbourne. Setelah 6 tahun melayani gereja tradisional, saya rasa wah, saya habiskan waktu sama sekali. Saya resign dan mereka, saya berkata, saya mau pulang ke Indonesia. Saya pindahkan, pulang ke Indonesia. Tahun 2010 saya pulang. Sewa kantor, sewa mobil, sewa rumah, siap semua, pengen pindah ke Indonesia. Begitu saya mau pindah, anak-anak saya tidak mau pindah. Mereka berkata, Dad, saya mau masuk sekolah apa di sana, Dad? Dalam hati saya, ikut saja. Tiba-tiba saya mendengarkan perkataan seorang nabi. Jonathan, kalau kamu mau tahu apa kehendak Tuhan buat kamu, dengarkan anak-anakmu. Nah, itu kan bahasanya kayak Daniel Alexander kan bahasanya itu. Saya balik, saya dengar anak-anak saya. Saya nggak jadi pulang. Pertama sudah kehilangan uang, kan itu perlu uang untuk semua itu. Sudah kehilangan uang, saya mesti balik. Saya memandang ke atas. Tuhan nggak enak kan, saya sudah bilang saya mau balik. Tuhan berkata, rasain siapa yang suruh kamu balik. Tapi kemudian saya sadar, saya nggak bisa ikuti maunya saya dong. Oh, istri saya bilang, ya kalau mau pulang bolehlah kita pulang. Tapi gimana kan, nggak enak banget istri kalau gitu kan. Kalau kamu pulang ikut dong, ya pulang dong. Tapi gimana dong? Aduh, pulang ke Indonesia lebih banyak yang bisa dikerjakan. Tapi saya tahu saya perlu ada di Melbourne untuk tujuan Tuhan yang lebih tinggi daripada cuma mengerjakan sesuatu yang banyak. Karena kalau kita pikir efektivitas pelayanan kita tergantung dari sibuknya kita. Bukan. Apakah kita mengerjakan kehendak Allah atau bukan? Saya belajar bahwa keluarga saya perlu diselamatkan. Tuhan kemudian bicara buat saya, kamu ingat gak pertama kali kamu ke Melbourne? Sebenarnya bukan karena permintaan gereja di Melbourne, bukan. Saya kirim kamu ke Melbourne untuk selamatkan keluargamu dari kehancuran dari awal. Saya duduk pikir, saya flashback. Kemudian saya bilang buat Ina, memang benar. We are moved to Melbourne karena Tuhan mau selamatkan keluarga muda ini. Karena waktu itu anak saya yang pertama baru berusia 4, 5, 6 tahun ya. 2 tahun itu. Karena kita mulai urus tahun 2002 kan. Jadi kira-kira 4 tahun lah. Anak saya yang kedua baru umur 2 tahun. Pada waktu itu saya sangat sibuk. Saya kalau ingat pelayanan saya, ini tidak membesarkan apapun, dijauhkan oleh Tuhan. Saya cuma mau cerita pada saudara bahwa kadang-kala Tuhan selamatkan kita dengan cara yang kita tidak pernah mengerti. Karena begini, antara tahun 9 sebelum saya menikah, tahun 94 sampai tahun 2000, itu adalah 7 tahun pelayanan saya begini. Setiap 2 hari saya terbang. Every 2 days saya fly. 2 hari kemudian setiap 2 hari saya terbang. Setiap 2 hari saya terbang. Anak saya ketemu saya, mau ketemu saya dari Surabaya, ya. Anak saya mau ketemu saya, anak saya di Jakarta. Dia harus datang ke Surabaya, ketemu dengan saya, main-main dengan saya beberapa jam. Kemudian susternya akan bawa dia. Saya dengan dia akan terbang pergi ke tempat lain. Saya bisa bayangin, kayak begitu. Gila. Kita tidak sadar, kita pikir ini efektif. Kita pikir ini keren. Kita pikir keren-kerenan kan. Wah, pelayanan banyak. Di mana Bang Jo? Terbang sana, terbang sini, putar sana, putar sini. Kita menjadi sangat sibuk. Gak ada orang sesibuk kita. Gak ada. Saya bisa breakfast meeting dengan Full Gospel Businessman di Jakarta jam 7. Jam 12 saya sudah di Solo. Khotbah dengan Full Gospel Businessman di Solo. Sore saya sudah breakfast, sudah makan malam di Surabaya. Bisa kayak begitu. Itu berkali-kali kayak begitu. Kita mulai besar kepala kan.
mulai ukur pelayanan kita karena sibuknya orang panggil kita. Tapi anak-anak, waduh, bayangkan, kita arogan, jadi arogan, bayangkan. Anak 2, punya supir 2 antar mereka ke sekolah. Arogan sekali kita. Susternya 2, satu jaga yang besar, satu jaga yang kecil. Arogan sekali kita. Kita pikir, oh nggak apa-apa, itu kan cuma uang, Tuhan bisa provide. Tapi kita gagal untuk menemukan intisari dari sebuah keluarga. Kalau saya tetap di Indonesia sampai sekarang, anak saya udah benar itu, anak pendeta adalah puntung neraka. Karena saya sudah persembahkan mereka di berhala pelayanan saya. Tidak lebih daripada apapun. Saya harus katakan pada saudara, saya waktu flashback saya berkata memang benar, bayangkan. Saya waktu pindah ke Melbourne, aturan di Melbourne tidak boleh tinggalin anak kecil. Kamu di penjara langsung tinggalin anak kecil, gak ada cerita. Apa yang terjadi? Ketemu superintendent gereja saya bawa anak saya. All day antar ke sekolah, jemput main di taman, mau berkhotbah anak saya. Kemana-mana sama-sama anak saya. Pikirin. Baru setelah 7 tahun berturut berkata buat saya, kamu pikir saya bawa kamu ke sini hanya untuk pelayanan? Tidak. Saya bawa kamu ke sini untuk selamatkan anak-anak. Think. Wah, hari ini saya harus bilang buat saudara, saya dan Ina, Grace, have these kids. Datang nanti, kapan-kapan pergi ke Melbourne untuk temuin mereka. Oh ya, mereka anak-anak. Tapi nggak ada anak-anak yang telah tolong orang tuanya. Mereka tolong kami luar biasa. Mungkin Pastor Joe dan Ibu Hana punya anak-anak yang sama. Mereka serve, melayani Tuhan. Saya mau cerita ini waktunya tambah panjang lagi. Tapi saya cerita aja lah, ceritanya bagus kok. Anak saya yang pertama, itu jago sekali main basket. Dari kecil passionnya main basket. Dia nggak setinggi bapaknya, dia 175 lah, lebih tinggi. Dia memandang rendah bapaknya gini. Ya. Look down on me all the time. Ya. Dia jago banget main basket. Satu kali, dia dipilih oleh sekolahnya untuk jadi tim basketball sekolahnya, untuk bertanding di States, ya, sekolah-sekolah. Karena sekolah di mana dia ada termasuk salah satu sekolah percontohan yang baik di bagian barat itu, di bagian barat Melbourne. Namanya Hitdale Christian College, punya dari sekolah baptis. Nah, anak ini hebat sekali. Satu kali dia pulang jersey, dia pulang celananya sama bootnya, dia pulang ke rumah, Dad, I'm chosen. Saya dipilih jadi anggota tim basket. Kamu senang? Oh ya dong, senang. Ya udah, itu hari Kamis. Dia mau pulang. Tiba-tiba hari Senin, dia mau pulang kembali. Saya bilang, kenapa kamu mau pulang? Anak umur itu waktu itu berapa? 12 ya? 13. Dia berkata begini buat saya, in life not only basketball kan. Dia bilang di kehidupan ini bukan cuma basketball. Ada yang lain. Kenapa? They only have time to practice on Friday and they go to the ball game on Sunday. Jadi waktunya mereka untuk bertanding Sabtu dan Minggu. And you know that on Saturday I have something to do in the church. I have to serve the people. I have responsibility. I cannot throw down that responsibility for what I want. Saya nangis. Wow, bayangkan. Coba kalau kayak di Indonesia tuh, udah nggak tahu. Mungkin tiap hari dia lari sama supir saya, kali ini supirnya dia panggil bapak nanti, bukan saya. Saya kemudian sadar bahwa, kadang-kala priority kita, kalau kita temukan kehendak Tuhan jadi lain. Sekarang teman-teman saya bilang gini, Jonathan, Indonesia memerlukan engkau, biar Indonesia memerlukan saya. Saya punya JC dan BJ, mesti saya selesaikan tugas saya dulu. Sampai mereka betul-betul temukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. I don't mind. I'm first the father, and I'm a minister. Saya bapak lebih dahulu, baru saya adalah seorang pengkhotbah. Haleluya. Coba pindah. Di dunia yang serba online, segala sesuatu lebih mudah dipasarkan, bentuk pemasaran, penjualan mengalami perubahan secara drastis. Prinsip yang perlu kita ketahui, kemudahan selalu merupakan musuh dari proses. Siapa yang tahu bahwa kadang-kala kita mengalami proses? Nah, saya cuma mau ingatkan, kalau proses terjadi, jangan cepat-cepat cari jalan keluarnya. Kalau masalah terjadi, jangan cepat-cepat cari jalan keluarnya. Temukan kehendak Allah dulu di situ, sebelum saudara keluar dari situ.
Mengapa bangsa Israel perlu 40 tahun? Padahal jalan dari Mesir pergi ke Israel, ke Kanaan berapa lama? 11 hari ditempuh dengan berjalan kaki. Kenapa perlu 40 tahun? Alkitab bilang begini, sebab Tuhan mau mengajari mereka supaya hati mereka menyadari, mengerti, dan seterusnya. Alkitab tulis itu. Coba pindah yang berikutnya. Saya enggak anti MLM, tapi saya anti orang yang mempergunakan hubungannya untuk itu. Saya enggak setuju. Di Indonesia satu kali terjadi sebuah masalah dengan hal ini. Tidak semua tentunya. Ada MLM yang bagus, ada yang enggak. Tapi ada orang yang prospek temannya berkali-kali. Sampai temannya sudah rugi puluhan juta. Diprospekin terus. Temannya sampai kemudian enggak sadar. Temannya kemudian harus berpisah dengan istrinya gara-gara itu. Cuman uang tiba-tiba habis karena diprospek melulu. Entahlah TV apalah, TV apa namanya itu? Ada dulu tuh. TV inilah, apalah. MLM. Orang memakai jaringan hubungannya. Hubungan sangat bagus. Tapi kalau hubungan kemudian telah dipakai sebagai cara untuk kemudian and justify the mean, selesai kita. Akhirnya orang mengejar hasil, mengorbankan hubungan. Hubungan dia korbankan. Saya enggak anti MLM, saya bilang. Saya cuma bilang bahwa hati-hati. Saya pakai produk-produk MLM. Saya juga terdaftar di salah satu MLM. Tidak apa-apa. Prinsip utamanya adalah kita jangan pakai itu. Tapi kan sekarang yang dipakai adalah pendetanya dicari supaya dia suruh anggota jemaatnya bikin itu kan. Salah satu gereja di Bandung. Pendetanya hampir ditombak sampai mati. Karena sistemnya kan ke kaki yang paling atas, terus kan yang di bawah nggak pernah dapat, pendetanya terus dapat duit, tiba-tiba hilang, nggak ada lagi itu sistem. Orang ngamuk lah. Datang ngobrol sama kita para pemimpin-pemimpinnya, saya bilang gini, tutup bukunya. Kalian udah salah dari awal, ulang dari awal. Ya kalau mau benar ulang dari awal. No patching up, karena kalian sudah bangun dengan cara yang salah. Karena begini. Kepercayaan itu mahal, betul nggak? Sudah percaya Tuhan? Itu mahal. Tapi ini gereja dan keluarga. Tuhan percaya kita. Tuhan percaya keluarga, bahwa keluarga Tuhan mau menyatakan kehendaknya, karakternya, cara hidupnya lewat keluarga. Bayangkan. Tanpa nilai-nilai kerajaan yang kuat, nilai-nilai hubungan akan mudah bergeser menjadi apa? Semakin apa? Manipulatif. Careful. Yang berikut. Terakhir. Hilang rasa bersalah? Hilang rasa bersalah? Di internet, karena tidak tatap muka, orang hati nuraninya gampang mengeras, gampang menjadi batu, karena mereka terbiasa hiding things di situ. Tahun 2006, which is itu 10 tahun lalu, saya diperkenalkan pada sebuah cara yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa, orang-orang di Melbourne. Mereka menyebut namanya adalah Second Life. Mereka bangun kehidupannya di dunia maya. Jadi kalau di dunia sebenarnya mereka, misalnya di dunia sebenarnya, Jonathan Patiasina, geek, orang nggak bisa ketemu orang, malas, gagal terus. Ketemu cewek ketakutan, tapi di dunia maya, Jonathan Patiasina, mungkin ganti nama kali siapa, Marlon Brando kali namanya situ. Dia adalah orang yang punya pacar 5, kaya, sukses. Jadi dia lebih suka berjam-jam ada di dunia itu dibanding pada dunianya sendiri. Di Indonesia itu produk. Ada orang sekarang telah menawarkan produk orgasme online, percintaan online, cyber. Saya dikirimin beberapa hal karena saya kerjasama dengan salah seorang anak rohani saya.
dari Roni Patinasrani Foundation yang bekerja sama di pencegahan narkoba. Mereka bilang, sekarang udah bergeser. Orang sudah mencari kenikmatan dengan cara seperti itu. Dunia kita tambah gila. Karena itu adalah sesuatu yang sangat privacy. Orang sekarang sudah kehilangan rasa bersalah. Dan mereka tidak mau rasa bersalah mereka diganggu. Ya. Kalau saya berkhotbah dan membuat rasa bersalah kan gak nyaman. Kecuali Roh Kudus yang buat itu kan. Saya tidak bikin orang rasa bersalah. Itu bukan tugas saya. Tugas Roh Kudus untuk konflik orang. Kalau memang itu salah, dibenarkan. Tapi masalahnya sudah ada pada hati nurani kita. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan ganda. Double standard. Itu bahaya tuh. Ini nih. Terus pindah lagi. Lack of guilt shows that your conscience is not working. Kadang-kadang kita sudah punya itu. Kita cheat pada pasangan kita nggak rasa bersalah. Kemudian kita dustai pasangan kita untuk tutup cheat kita nggak rasa bersalah. Terus menerus kayak begitu. Akhirnya kita dapati hati kita apa? Sudah mengeras, membatu. Kebenaran datang, kita tempis, kita tampik keluar. Tidak perlu buat kita lagi. Kita tepis. Sekarang kebenaran tidak bisa ubah kehidupan saya lagi. Pindah lagi. Ya, tidak ada rasa bersalah. Oke, ini prinsip yang harus kita ketahui. Ya, tadi. Ya. Hati nurani yang berfungsi sebagai wasit yang memandu serta memberitahu apakah tindakan yang kita ambil benar atau salah. Semakin terbiasa kita melakukan ketidakbenaran dan mengabaikan suara hati nurani kita, maka suara hati nurani kita akan semakin apa? Tumpul dan tidak berfungsi. Coba tes hati nurani kita dulu. May God help us. Hati nurani adalah tempat di mana Tuhan mengajari kita. Saya kutip waktu khotbah hari Minggu kan. Hati nurani itu tempat di mana Tuhan ajari kita. Hati kita kalau sudah mulai mengeras, mulai membatu, itu berat. Hati-hati. Pindah ke yang berikutnya. Ini. Kalau loyalitas sudah kita tidak percayai otoritas lagi. I grieve. Gini. Otoritas bisa buat salah, betul ya? Bisa. Tapi I grieve for people who God has put some authority on them. Tuhan sudah taruh otoritas dalam mereka. Tapi mereka dengan sengaja melawan otoritas. Cuma atas dasar mereka lebih tahu, mereka lebih pintar, mereka lebih mengerti. Harusnya enggak seperti itu. Ya. Otoritas prinsipnya sederhana. Tuhan menempatkan otoritas buat kita. Supaya kita dapat menjalankan kuasa yang kita miliki dengan aman. Kuasa tanpa otoritas menjadi ilegal. Makanya Tuhan selalu tempatkan otoritas di atas kita untuk kadangkala menahan gerakan kita supaya nggak buat seenaknya. Ya, itu penting sebenarnya. Authority kadangkala memang seperti itu, bertujuan untuk mengamankan kita untuk jangka panjang. Sementara kita mau bereskan yang sekarang, kita mau buat ini, buat itu. Saya punya seorang pemimpin rohani yang tadinya saya anggap kasar, bahkan saya anggap nggak tahu diri, saya anggap dia cemburu pada saya karena berkali-kali saya diundang pelayanan, saya sudah terima undangannya, dia batalin pada harinya. Saya bayangin. Wow, itu asap keluar dari hidung. Pengen marah, tapi belajar menundukkan diri. Walaupun saya sadar, otoritas bisa berbuat kesalahan. Tapi tidaklah kebetulan otoritas ditaruh di atas kita. Kalau otoritas ditaruh di atas kita hanya untuk kita belajar. Tapi kalau kita kemudian sudah lebih menyendiri, sibuk dengan urusan kita sendiri, kita tidak lagi mempercayai otoritas kita. Jadi nanti orang tidak akan percaya lembaga lagi. Orang tidak akan percaya, mereka tidak akan percaya lembaga gereja, mereka tidak akan percaya lembaga ini, mereka kemudian jadi liar, bikin apa aja yang mereka mau. Itu dia tuh. Coba kita lihat penjelasan sedikit aja. Ya, sebentar, yang sebelumnya, boleh? Sebelum ini. Ya, setelah ini. Nah, otoritas dalam keluarga perlu ditegakkan. Suami harus berfungsi sebagai kepala untuk membawa keluarga mereka hidup dalam budaya kerajaan Allah. Nah, ini sudah. Tidak usah kita bahas, pria sejati sudah selesaikan masalah ini. Tidak harus saya. Oke, pindah ke yang berikutnya. Ini sudah saya bahas kemarin, hari Minggu. Ya, sudah ya? Oke, pindah lagi berikutnya. Oke,
Prinsip yang harus kita ketahui. Jadi pendudukan diri tidak menandakan bahwa kita berada pada level yang lebih rendah. Pendudukan diri berarti memberi diri untuk berfungsi pada fungsi yang telah apa? Tuhan tempatkan buat kita. Otoritas sebenarnya adalah pengamanan fungsi buat kita. Ya, mereka harusnya menempatkan fungsi kita. Kalau memang otoritas tidak bisa menciptakan fungsi buat saudara, dan saudara harus diskusikan dengan mereka. Apa fungsi saudara untuk bisa berfungsi? Tapi kita tidak memaksakan kehendak kita. Mereka yang memberi apa? Pengamanan untuk kita. Saya tanya pada saudara, bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk taat pada otoritas? Kita jangan melanggar otoritas bersama dengan mereka. Saya berkali-kali melanggar, tapi saya selalu minta maaf kan. Bablas lampu merah bersama dengan mereka, jangan dibuat. Di Australia kita memang tidak mau buat. Karena kalau kita buat bisa $600 akibatnya. Kita tidak mau potong poin 6. Saya tidak mau. Saya pikir tidak. Tapi prinsip utamanya adalah kita harus selalu menghargai otoritas. Tapi kalau sudah sendiri, bikin sendiri, nggak ada yang urus diri mereka sendiri. Bisnis yang paling laku di Indonesia selain jual narkoba, yang kedua adalah game online. Game online itu bisnis yang bisa tidak berhenti selama 3 minggu, tidak berhenti. Jadi ada orang di kafe itu tidak pulang selama 1 bulan. Ada. Itu teman saya udah buat datanya itu. Datang, didudukin. Ada orang yang duduk di situ 10 hari. Nggak berdiri dari tempat itu. Dia kencing di situ. Semuanya di situ. Sampai udah itu tempatnya udah khusus sendiri. Gelap kan. Kayak begitu tuh modelnya itu. Bayangkan. Sampai berita terakhir ada itu kan. Anaknya dokter mati di depan game online. Mati. Mati dengan mata terbuka. Difoto, dibagikan kemana-mana. Mati. Ini padahal mahasiswa udah mau diwisuda jadi dokter. Bayangkan. My goodness. Kemudian kita pikir apa yang terjadi. Kita anggap itu biasa. We are on the verge of a new battleground. Kita ada di situ. Kita harus persiapkan diri kita. Ingat, keluarga ini, saya tahu, gereja ini, basisnya adalah keluarga. This church basis adalah keluarga. Harusnya hubungan keluarga kita perkuat. Benar kan? Jangan sampai kita kehilangan ini. Kita perlu prinsip-prinsip ini. Supaya jangan hubungan sejati kita digantikan dengan yang lain. Saya berhenti sekarang. Saya serahkan istri saya untuk bicara sebentar. Ya, puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bicara buat kita pada malam hari ini. Saya rasakan sekali hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya ingat waktu tahun 2001 datang ke sini dan sampai sekarang 2016, saya tahu bahwa gereja ini seperti yang Pak Jonathan katakan adalah gereja keluarga. I just feel like kekeluargaan itu kuat sekali di sini. Saya mau bilang buat saudara sekalian, what's that? Okay. Just for 5 minutes, it's very fast. Okay. Okay, thank you. Saudara, kami punya prinsip bahwa kami tidak bangun keluarga bahagia, tapi kami bangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena kita percaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti berbahagia. Kehendak Tuhan jauh lebih penting dari apapun dalam kehidupan ini. Kehendak Tuhan sangat penting sekali. Must be our first, yang pertama dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, malam hari ini, saya rasa sekali bahwa sekarang gak ada pertanyaan, kami mau berdoa. We would like to pray. Kami ingin berdoa buat ibu bapak saudara sekalian. Saya yakin bahwa tugas kita banyak sekali. Iblis gak suka dengan kita. Iblis gak suka dengan keluarga ibu bapak. Gak suka dengan saudara. Alkitab bilang begini, pencuri datang untuk curi, untuk rusak, untuk binasakan. Tapi praise the Lord, Yesus datang supaya kita punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan.
Saya yakin Tuhan punya rencana yang dahsyat buat keluarga kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat keluarga Pak Billy, keluarga Pak Agus, buat keluarga saudara sekalian. Ada rencana Tuhan yang luar biasa buat anak-anak saudara. Iblis mau menghancurkan, tapi rencana Tuhan nggak akan pernah digagalkan. Dan itu akan terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Kita percaya bahwa kalau Yesus hadir, mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena Yesus hadir, kita yang lemah dikuatkan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang butuh pertolongan dijawab oleh Tuhan. Malam hari ini, kalau saudara mau mengatakan demikian, Tuhan, aku perlu Engkau dalam keluargaku. Sebagai istri, sebagai penolong, sebagai imam, suami, sebagai imam dalam rumah tangga. Dan anak-anakku Tuhan. Kalau saudara mau katakan demikian kepada Tuhan, saudara rindu kehidupan saudara, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Thank you Jesus. Mari kita datang pada Tuhan. Thank you Lord. Yes, thank you God. Thank you Jesus. Haleluya. Saya izinkan saudara berdoa, bicara kepada Tuhan. Yes Lord. Buat saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, kita ada waktu sekitar 15-20 menit. We would like to pray for you. Saudara yang taruh tangan di dada, saudara yang rindu untuk didoakan, mari saudara bangkit berdiri. Suami istri, it's really good if you can pray. Saudara bisa bangkit berdiri di tempat saudara, dan kami persilahkan saudara bisa bangkit berdiri, dan kami mau berdoa buat saudara. Thank you Jesus. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua.